Halo semua, selamat datang di channel RRV Media. Joe Biden mundur dari Pilpres Presiden Amerika Serikat. Apa alasan yang melatar belakangi hal tersebut ya? Namun, sebelum saya lanjut, saya ingatkan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Tiket calon presiden atau capres Amerika Serikat dari Partai Demokrat kini diperbutkan setelah Presiden Joe Biden mengguncang dunia politik dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan presiden untuk pemilu November mendatang. Biden telah menyatakan dukungan untuk wakil presiden Amerika Serikat Kamala Harris sebagai calon pengganti dirinya. Namun sejauh ini belum bisa dipastikan soal siapa yang akan menjadi capres Partai Demokrat untuk bertarung melawan capres Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump dalam pemilu nanti. Seperti dilansir dari CBS News, Senin pada 22 Juli 2024, sesaat usai mengumumkan mundur dari pencapresan, Biden menyatakan dukungan untuk Harris sebagai capres Partai Demokrat. Dia menyebut keputusan dirinya memilih Harris sebagai wapres Amerika Serikat sebagai keputusan terbaik yang pernah saya ambil dan menawarkan dukungan dan sokongan yang penuh. Sedangkan para anggota senior Komite Nasional Partai Demokrat menggelar pertemuan darurat pada Minggu 21 Juli malam waktu setempat. Kendati mendapatkan dukungan Biden, Harris belum tentu akan terpilih menjadi capres Amerika Serikat yang diusung Partai Demokrat. Biden sendiri tidak memiliki wewenang untuk memilih pengganti dirinya karena para delegat Partai Demokrat yang akan melakukan konsolidasi untuk mendukung calon yang baru. Laporan media terkemuka CNN menyebutkan bahwa beberapa delegat dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat atau DNC telah memilih untuk mendukung Harris sebagai capres yang mewakili partai mereka dalam pemilu tahun ini. Namun, nasib Harris pada akhirnya berada di tangan sekitar 4.700 delegat Partai Demokrat yang akan memilih capres secara resmi dalam konvensi partai yang digelar beberapa pekan ke depan. Para delegat Partai Demokrat yang sebelumnya mendukung Biden tidak berkewajiban untuk turut mendukung calon yang dipilihnya. Meskipun menurut CNN, loyalitas para delegat pada Biden dan harapan sang presiden AS mengindikasikan dukungan para delegat akan dengan cepat berpindah ke Harris. Selain nama Harris, menurut CBS News, ada beberapa nama politisi Amerika Serikat yang dipandang sebagai calon pesaing potensial. Mereka adalah Gubernur California Gavin Newsom, Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, Senator Minnesota Amy Klobuchar, Gubernur Michigan Gretchen Whitmer, Senator West Virginia Joe Manchin, Gubernur Illinois J.B. Pritzker, Gubernur Kentucky Andy Beshear, Gubernur Maryland Wes Moore, dan Menteri Transportasi Amerika Serikat Pete Buttigieg. Ada juga nama Senator Georgia Raphael Warnock, Gubernur Colorado Jared Polis, dan Gubernur North Carolina Roy Cooper yang masuk daftar capres potensial untuk Partai Demokrat. Berikut adalah alasan-alasan mengenai mundurnya Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat. Yang pertama, di bawah tekanan. Keputusan Biden untuk mengundurkan diri menyusul seruan dari Partai Demokrat. Saya pikir apa yang menyebabkan dia keluar dari pencalonan adalah tekanan yang dia terima baik dari donor partai maupun elit partai. Kata ilmuwan politik Daniel Casino, profesor pemerintahan dan politik di Universitas Fairleigh Dickinson, dikutip dari channel News Asia. Sedangkan dikutip dari antara, Joe Biden mengundurkan diri sebagai calon presiden setelah penampilan buruknya dalam debat melawan Donald Trump dari Partai Republik. Pada 27 Juni, Biden yang berusia 81 tahun tersebut terlihat bingung serta tidak koheren sepanjang debat pertamanya dengan Donald Trump yang berusia 78 tahun. Alhasil, kinerja buruknya menyebabkan beberapa politisi Demokrat dan donatur menyerukan agar dia dihapus dari daftar calon presiden Amerika Serikat. Alasan yang kedua, kesalahan memperkenalkan nama.
Keluarnya Biden juga disebabkan kesalahan memperkenalkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan puncak NATO. Hal itu terjadi ketika Biden hendak mempersilahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pernyataannya di podium setelah dirinya. Ia justru menyebut nama Presiden Rusia Vladimir Putin, bukannya Zelensky. Tak sampai di situ, Biden salah mengucapkan nama Wakil Presiden Amerika Serikat, yang seharusnya Kamala Harris justru menjadi Trump. Saya tak akan memilih Wakil Presiden Trump sebagai wakil saya jika dia tak memenuhi kualifikasi sebagai presiden, ucap Biden, padahal sedang merujuk kepada Harris. Kedua kesalahan ini menimbulkan pertanyaan, apakah ia layak untuk menjabat selama 4 tahun lagi? Terlebih, insiden tersebut terjadi di tengah polemik mengenai pencalonan kembali Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Ditambah penampilannya yang kurang memuaskan saat menghadapi Donald Trump dalam debat perdana Pilpres akhir Juni lalu. Yang ketiga, alasan kesehatan. Alasan kesehatan Presiden berperan dalam keputusan Biden mundur dari Pilpres AS. Seperti dikutip dari AP, keputusan Biden ini diambil saat Biden menjalani isolasi mandiri di rumah pantainya di Delaware setelah didiagnosis mengidap COVID-19 pekan lalu. Selain itu, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson mengatakan Biden harus segera mengundurkan diri jika dia tidak cukup sehat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Alasan yang keempat, jumlah jajak yang menurun. Jejak pendapat sebelumnya menunjukkan ketidakpuasan yang luas di kalangan warga Amerika atas pertarungan ulang Biden dan Trump. Dikutip dari Al Jazeera, jajak pendapat baru-baru ini dari The Associated Press dan North Center for Public Affairs Research menemukan bahwa 65% anggota Partai Demokrat yakin bahwa Biden harus mundur dari pencalonannya. Hanya 3 dari 10 orang yang menyatakan keyakinannya bahwa ia memiliki ketajaman mental yang diperlukan untuk menjabat sebagai presiden secara efektif. Para pendukung Partai Demokrat di distrik-distrik Kongres pun khawatir bahwa ketidakpopuleran Biden akan menghambat para kandidat dalam perolehan suara. Hal ini tentunya menurunkan peluang mereka dalam pemilu. Ditambah, The Wall Street Journal melaporkan bahwa jajak pendapat yang dilakukan oleh Blue Rose Research menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih tetap yakin Partai Demokrat telah berbohong tentang kesehatan mental Joe Biden. Kita doakan saja ya teman-teman, semoga kesehatan Joe Biden kembali seperti sedia kala dan siapa pengganti dari beliau segera diberitakan ke publik. Namun sebelum beranjak, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Thank you for watching, bye-bye!